Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham dengan pendekatan rasional, berbasis data, dan berorientasi pada investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal dari saham PT Pakuan Jati Tbk dengan kode saham PWON. Video ini dibuat pada tanggal 22 Januari 2026 menggunakan data keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 21 Januari 2026. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk meneliti kembali setiap angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan kekeliruan dalam proses pengambilan maupun pengolahan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @joesteve777, dan saya berharap pembahasan panjang ini bisa membantu Anda memahami saham PWON secara utuh, menyeluruh, dan berimbang, baik dari sisi bisnis, keuangan, maupun pergerakan harga di pasar. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, memahami bisnis perusahaan. Filosofi investasi dan kerangka analisa. Dalam video ini, pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara value investing, growth investing, dan konfirmasi teknikal. Fundamental digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah bisnis ini berkualitas? Apakah perusahaan ini sehat secara keuangan? Apakah valuasinya masuk akal atau murah? Sementara analisa teknikal digunakan untuk menjawab, kapan risiko relatif lebih kecil? Di area harga mana pasar mulai akumulasi? Apakah momentum mendukung? Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan spekulasi, bukan untuk mencari cuan instan. Dengan kerangka ini, kita tidak mencari saham yang akan naik besok, tetapi saham yang bisnisnya kuat, arus kas nyata, risiko kebangkrutan rendah, dan dibeli pada harga yang masuk akal. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, memahami bisnis perusahaan. Pakuan Jati adalah perusahaan properti terintegrasi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai pelopor perusahaan properti yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan banyak developer properti yang fokus pada jual putus unit residensial, Pakuan membangun model bisnis yang berbasis recurring income. Artinya, sebagian besar pendapatan perusahaan datang secara berulang dan berkelanjutan, terutama dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, properti komersial terintegrasi. Inilah yang membedakan Pakuan dari mayoritas emiten properti lainnya. Konsep superblok yang dikembangkan Pakuan menggabungkan mall, apartemen, perkantoran, hotel dalam satu kawasan terpadu. Model ini menciptakan ekosistem ekonomi sendiri, di mana aktivitas bisnis, hunian, dan konsumsi saling mendukung. Dari sudut pandang investor jangka panjang, model seperti ini jauh lebih stabil karena tidak bergantung pada siklus jual-beli rumah semata. Memiliki arus kas yang lebih konsisten, lebih tahan terhadap perlambatan ekonomi. Portofolio aset dan keunggulan kompetitif. Salah satu kekuatan utama Pakuan Jati adalah kualitas asetnya. Perusahaan ini mengelola pusat perbelanjaan kelas menengah hingga premium di lokasi-lokasi strategis, terutama di Jakarta dan Surabaya. Aset seperti Gandaria City, Kota Kasablanka, dan Tunjungan City bukan sekedar mall, melainkan destinasi gaya hidup. Keunggulan kompetitif Pakuan terletak pada lokasi yang sangat sulit ditiru, skala proyek yang besar, pengalaman puluhan tahun dalam pengelolaan properti komersial. Dalam dunia properti, lokasi adalah segaranya, dan Pakuan telah mengamankan lokasi-lokasi emas sejak puluhan tahun lalu. Inilah yang membuat margin keuntungan Pakuan secara struktural lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Struktur anak usaha dan konsolidasi. Per Q3 2025, Pakuan memiliki banyak anak usaha dengan kepemilikan mayoritas. Mayoritas anak usaha dimiliki di atas 67%, bahkan banyak yang mencapai 99%. Dari perspektif investor, ini sangat penting karena laba anak usaha benar-benar terkonsolidasi. Tidak banyak kebocoran laba ke pemegang saham minoritas. Kontrol manajemen sangat kuat. Struktur ini mencerminkan strategi jangka panjang, bukan semata ekspansi agresif tanpa kendali. Struktur kepemilikan saham. Sekitar 68% saham dikuasai oleh pemegang kendali. Pemilikan publik berada di kisaran 31%,
yang tergolong cukup sehat untuk likuiditas pasar. Kepemilikan direksi dan komisaris relatif kecil, namun hal ini bukan kelemahan, karena kontrol tetap terjaga, risiko konflik kepentingan rendah, keputusan strategis lebih konsisten. Analisa valuasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh investor, valuasi saham. Secara valuasi, PWON saat ini diperdagangkan dengan PER TTM sekitar 8 kali, PBV di bawah 1 kali, earnings yield sekitar 12%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar belum memberikan premi tinggi terhadap kualitas bisnis Pakuwon. Padahal, jika kita bandingkan dengan stabilitas pendapatan, kualitas aset, dan neraca yang kuat, valuasi ini dapat dikategorikan undervalue terutama untuk investor jangka panjang. Profitabilitas. Margin laba Pakuwon adalah salah satu yang tertinggi di sektor properti. Margin gotor di atas 50% menunjukkan pricing power yang kuat, efisiensi pengelolaan aset, margin laba bersih di atas 30% adalah angka yang luar biasa untuk bisnis properti. Ini menandakan bahwa Pakuwon tidak bersaing di harga, tetapi di kualitas dan lokasi. Efisiensi dan kinerja manajemen. ROE, ROIC, dan ROCE berada di kisaran 9%. Angka ini mungkin tidak spektakuler, namun sangat stabil. Stabilitas inilah yang dicari oleh investor value investing. Perputaran aset yang rendah adalah karakteristik alami bisnis properti, bukan kelemahan struktural. Neraca dan risiko keuangan. Pakuwon memiliki rasio utang rendah, kas yang besar, kemampuan bayar bunga yang kuat. Altman Z-Score menunjukkan perusahaan berada di zona aman, artinya risiko kebangkrutan sangat rendah, bahkan dalam skenario ekonomi yang kurang ideal. Arus kas dan kualitas laba. Arus kas operasi yang konsisten menunjukkan bahwa laba bukan sekedar angka akuntansi, tetapi bisnis benar-benar menghasilkan uang tunai. Free cash flow yang positif memberi ruang bagi dividen, ekspansi, pelunasan utang. Dividen dan kebijakan pemegang saham. Pakuwon bukan saham dividen agresif, namun dividennya stabil. Payout rasio sehat, berkelanjutan jangka panjang. Ini cocok untuk investor yang menginginkan kombinasi pertumbuhan dan pendapatan pasif. Risiko dan tantangan. Setiap investasi pasti memiliki risiko. Risiko utama Pakuwon antara lain, sensitivitas terhadap suku bunga, perlambatan konsumsi, fluktuasi EPS jangka pendek. Namun risiko-risiko ini relatif lebih terkendali dibandingkan emiten properti lain. Sebagai kesimpulan, PT Pakuwon Jati Tbk adalah perusahaan dengan aset berkualitas tinggi, model bisnis recurring income, neraca sangat sehat, valuasi relatif murah. Saham ini bukan untuk trader spekulatif, namun sangat cocok untuk investor jangka panjang, pendekatan value investing, portofolio defensif. Analisa teknikal. Setelah memahami bahwa bisnisnya berkualitas dan valuasinya relatif murah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saat ini risikonya relatif kecil dari sisi harga? Disinilah analisa teknikal digunakan, bukan untuk spekulasi, tetapi untuk manajemen risiko. Gambaran umum pergerakan harga. Dalam 1 tahun terakhir, pergerakan saham PWON cenderung sideways, cenderung melemah, namun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak akhir tahun. Data performa harga menunjukkan, return 1 tahun, negatif 7,04%. Return YTD, positif 9,47%. 52 week low, 304. 52 week high, 440. Pergerakan ini mengindikasikan bahwa PWON telah melalui fase distribusi dan konsolidasi panjang, yang seringkali menjadi fase akumulasi awal bagi saham berbasis fundamental kuat. Analisa tren, moving average, daily time frame. Harga saat ini berada di atas MA20 dan MA50. MA20 mulai mengarah ke atas, MA50 cenderung mendatar ke atas. Ini menunjukkan tren jangka pendek, bullish. Momentum pemulihan masih terjaga. Weekly time frame. Harga masih berada dekat MA200 mingguan, belum terjadi rejection keras. Artinya, tren jangka panjang, sideways, bullish. Belum masuk fase bullish agresif, namun tekanan jual besar sudah berkurang. Kesimpulan tren,
PWON sedang berada pada fase transisi dari sideways ke uptrend awal. Support dan resisten kunci. Area support. Support kuat 300-320. Area ini adalah base panjang dan zona akumulasi historis. Support menengah 350-360 menjadi area pantulan dalam beberapa bulan terakhir. Area resisten. Resisten terdekat 400-410. Area psikologis dan suplai jangka pendek. Resisten mayor 440 merupakan 52-week high, area distribusi kuat. Selama harga bertahan di atas 350, struktur teknikal PWON masih sehat dan konstruktif. Analisa volume. Volume meningkat saat harga naik. Volume mengecil saat koreksi. Ini adalah ciri khas akumulasi sehat, bukan distribusi. Artinya, kenaikan harga didukung oleh minat beli. Tekanan jual tidak agresif. Momentum indicator. RSI, Relative Strength Index. RSI berada di kisaran 55-60, belum overbought, masih ada ruang kenaikan. RSI di area ini menandakan momentum positif, kenaikan masih rasional bukan euforia. MACD. MACD berada di atas garis sinyal, histogram positif dan melebar perlahan. Ini mengindikasikan momentum bullish masih berlanjut. Belum ada tanda pembalikan turun. Pola harga, price action. Secara price action, PWON membentuk higher low pada time frame daily, range konsolidasi yang semakin menyempit. Kondisi ini sering menjadi base pattern, persiapan breakout jika didukung volume. Namun perlu dicatat, breakout harus disertai volume besar. Tanpa volume, potensi false breakout tetap ada. Skenario trading dan investasi non-spekulatif. Skenario konservatif, akumulasi bertahap di area 350-370. Cut risk jika breakdown di bawah 300. Skenario moderat, buy on breakout valid di atas 410. Target bertahap ke 430-440. Skenario negatif, jika harga turun dan close di bawah 300, struktur teknikal rusak, maka kembali ke fase bearish. Semua skenario ini harus dikombinasikan dengan fundamental, bukan berdiri sendiri. Kesesuaian dengan analisa fundamental. Secara teknikal, downside relatif terbatas, risk-reward mulai menarik. Dikombinasikan dengan valuasi murah, neraca kuat, arus kas sehat. Maka secara keseluruhan, teknikal PWON mendukung skenario akumulasi jangka menengah panjang, bukan trading spekulatif jangka pendek. Kesimpulan analisa teknikal, tren sideways ke bullish awal, momentum positif dan sehat, support kuat terjaga, volume mendukung akumulasi. Saham PWON saat ini tidak cocok untuk trader agresif, lebih cocok untuk investor berbasis fundamental yang ingin timing entry lebih optimal. Skenario investasi berbasis risiko. Pendekatan konservatif, akumulasi bertahap, fokus jangka panjang, tidak mengejar harga. Pendekatan moderat, menunggu konfirmasi breakout valid, tetap disiplin risiko. Pendekatan agresif tidak disarankan untuk karakter saham seperti PWON. Sinkronisasi fundamental dan teknikal. Fundamental kuat ditambah teknikal stabil, sama dengan probabilitas risiko lebih kecil, bukan jaminan keuntungan. Inilah cara berpikir investor, bukan spekulan. Kesimpulan akhir, sebagai penutup, PT Pakuwon Jati Tbk adalah perusahaan properti dengan aset premium, modal bisnis recurring income, neraca sangat sehat, valuasi relatif murah, risiko kebangkrutan risiko rendah. Secara teknikal, harga dalam fase akumulasi, momentum mulai membaik, downside relatif terbatas. Saham ini bukan saham cepat kaya, tetapi sangat relevan bagi investor jangka panjang yang mengutamakan ketenangan, rasionalitas, dan konsistensi. Sekali lagi, keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih telah menonton channel Saham Cuan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak investor Indonesia yang naik kelas secara fundamental.